Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Setelah melakukan semua itu, mata Gustav tertuju pada tongkat penekan jiwa yang tertancap di mural. Dia menarik tongkat penekan jiwa ke atas dan memegangnya di telapak tangannya. Dia bisa dengan jelas merasakan energi yang terkandung di dalamnya. Ki sejati dari dantiannya berkumpul di lengan kanannya, dan tongkat penekan jiwa itu sedikit bergetar seolah-olah merasakan sesuatu. Gustav bergumam, apakah perlu ki sejati agar tongkat ini bisa berfungsi? Kemudian Gustav memindahkan ki sejati ke tongkat penekan jiwa. Dan dalam sekejap, ki sejati itu langsung diserap, kemudian berubah menjadi aliran ki yang samar. Gustav melambaikan tongkat itu dengan santai, dan gelombang udara benar-benar tercipta di udara. Gelombang udara menabrak dinding hotel dan kemudian dinding hotel itu benar-benar retak. Gustav tidak memiliki senjata yang cocok saat ini. Jadi dia dengan santai mengambil tongkat penekan jiwa itu sambil berkata, "Ini tidak terlalu buruk, lumayan juga." Wajah Ma Weiqi menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Dia dan Cui Sen sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan dia sudah melihat Cui Sen menggunakan tongkat penekan jiwa ini berkali-kali. Tetapi itu tidak sekuat yang dilepaskan Gustav barusan. Tampaknya, meskipun tongkat penekan jiwa ditinggalkan oleh nenek moyang Cui Sen, namun Cui Sen belum menggunakannya secara maksimal. Kemudian Gustav pun pergi meninggalkan Hotel Millennium. Gustav menyerahkan urusan sisanya kepada Ma Weiqi. Dia tidak khawatir Ma Weiqi akan mengkhianatinya. Kengerian mantra itu jauh melampaui yang bisa dibayangkan kebanyakan orang. Dia juga bisa melihat ketakutan Ma Weiqi akan kematian. Orang yang bisa takut biasanya adalah orang yang cerdas. Yang harus dilakukan Gustav saat ini hanyalah melewati bulan ini dengan selamat, dan setelah sebulan, dia secara alami akan pergi ke Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Sambil melangkah pergi, Gustav bergumam di dalam hatinya, Tang Ao, master yang berada di peringkat ke-189 dalam daftar Grandmaster Tiongkok. Aku ingin melihat seberapa kuat master yang berada di level itu. Pukul 6 pagi, Gustav kembali ke Villa Thompson, dan begitu dia membuka pintu, dia menemukan kalau Margaret sudah bangun. Margaret sedikit terkejut melihat Gustav dan bertanya, "Gustav, kenapa kau bangun pagi-pagi sekali hari ini?" Dia memegang beberapa telur di tangannya. Sepertinya dia sedang bersiap untuk membuat sarapan. Gustav tersenyum. "Aku bangga." Ralat, salah ini. Ulang. Gustav tersenyum dan berkata, "Aku bangun pagi-pagi sekali hari ini karena aku ingin pergi jalan pagi." Margaret melirik kamar Stella, dan ketika dia melihat tidak ada gerakan di pintu, dia diam-diam berjalan mendekat dan melingkarkan tangannya di pinggang Gustav. Namun tiba-tiba ada jejak gerakan datang dari pintu kamar Stella. Margaret buru-buru melepaskan diri dari Gustav. Wajahnya berubah menjadi merah. Stella berjalan keluar kamar dengan piyamanya, dan ketika dia melihat Gustav dan Margaret ada di sana, dia mengusap matanya. "Kalian berdua benar-benar bangun sangat pagi. Apakah kalian akan membuat sarapan? Bagaimana kalau aku yang mencoba membuat sarapan hari ini? Aku belajar membuat sarapan gaya Hokkien di rumah nenekku." Margaret menunduk dan buru-buru menjawab, "Oke, baiklah." Entah kenapa selalu ada jejak kegembiraan yang tidak bisa dijelaskan di hatinya. Stella melangkah ke kamar mandi untuk mencuci muka sambil berkata, "Kalau begitu,
Kalian tunggu aku sebentar." Setengah jam kemudian, mereka bertiga duduk di meja makan dan makan sarapan yang dibuat oleh Stella. Ternyata menu sarapan yang dipelajari Stella dari neneknya terasa sangat enak. Stella memandang Gustav dengan penuh kemenangan dan berkata, "Aku sudah memasak dengan sangat baik. Menurutmu, berapa nilai masakanku?" Gustav langsung menjawab, 100. Stella melanjutkan bertanya sambil menyeringai, "Yang mana yang kau suka? Sarapan yang dibuat oleh Margaret atau sarapan yang kubuat?" Ketika Margaret mendengar pertanyaan ini, dia juga menatap Gustav dengan penuh harap. Gustav tidak berdaya. Masalah ini benar-benar tidak bisa diselesaikan. Tidak satu pun dari mereka yang boleh merasa tersinggung. Saat Gustav hendak mengubah topik pembicaraan, bel pintu berbunyi. Gustav buru-buru berkata, "Biar aku yang akan membuka pintunya." Bel pintu ini bagaikan penyelamat baginya. Pintu pun terbuka dan yang mengejutkan Gustav karena ternyata yang datang adalah Jin Lengyan. Sejak kematian Jiang Yuanli, seluruh keluarga Jiang sudah menghilang. Keluarga seni bela diri di provinsi Jiangnan juga telah berubah dari 3 keluarga menjadi hanya keluarga Jin dan keluarga Meng. Karena hubungan antara kedua keluarga Jin dan Gustav terjalin dengan baik, samar-samar keluarga Jin akan menjadi keluarga seni bela diri nomor 1 di kota Agoru. Ekspresi Jin Lengyan sangat kebingungan saat dia bertanya, "Tuan Ye, bolehkah aku masuk?" Sepertinya dia takut akan sesuatu. Mata Gustav menyipit dan dia mengangguk. "Masuklah." Jin Lengyan dengan hati-hati melirik ke belakang, lalu buru-buru masuk. Dia menutup pintu dan menguncinya. Ketika dia melihat Margaret dan Stella ada di dalam, dia mengangguk dengan sopan, lalu berkata kepada Gustav, "Tuan Ye, aku butuh tempat yang tenang. Ada sesuatu yang penting untuk kukatakan kepadamu." Ketika di depan tadi Gustav melihat Jin Lengyan sangat gugup. Dia langsung tahu pasti ada sesuatu yang salah. Jadi dia tidak ragu-ragu dan berkata, "Ikuti aku." Gustav membawa Jin Lengyan ke ruang tamu rahasia dan menutup pintunya. Gustav berkata, "Sekarang katakan padaku, apa yang sedang terjadi? Tidak mungkin ada orang yang bisa menguping pembicaraan di sini." Jin Lengyan mengangguk, lalu langsung melepas bajunya. Melihat adegan ini, Gustav merasa sedikit kaget. Apakah Jin Lengyan ingin menggunakan trik kecantikan untuk merayunya? Tapi, dia jelas salah berpikir. Karena setelah Jin Lengyan melepas bajunya, dia benar-benar mengeluarkan liontin giok dari dalamnya. Ketika melihat liontin giok itu, mata Gustav tiba-tiba menyipit. Itu karena dia dengan jelas menemukan bahwa ada aura yang sangat kaya yang meluap dari liontin giok itu. Kalau liontin giok ini dibawa ke tubuh untuk berkultivasi, kecepatannya pasti akan lebih cepat 3 kali lipat. Bagaimana harta langka seperti ini bisa muncul di Tiongkok? Dan lagi, bagaimana itu bisa ada di tangan Jin Lengyan? Gustav bertanya, "Dari mana kau mendapatkan liontin giok ini?" Jin Lengyan tampak sangat bingung. "Tuan Ye, kau pasti tahu kalau keluarga Jin bertanggung jawab atas pelelangan khusus di kota Agoru. Kemarin malam, seorang teman ayahku berani datang ke Xiangjiang dengan tergesa-gesa dan menyerahkan barang ini kepada keluarga Jin. Dia mengatakan kalau liontin giok ini akan digunakan untuk pelelangan lusa. Tetapi kemarin tiba-tiba dia berubah pikiran dan mengatakan kalau dia akan mengambil kembali benda ini di malam hari dan tidak akan berpartisipasi dalam pelelangan. Ayahku setuju saja, tetapi setelah ayahku menunggu sepanjang hari, orang itu tidak kunjung datang. Ketika ayahku bergegas pergi ke villa pribadi, temannya itu pada hari ini, dia menemukan kalau temannya itu
dan bahkan semua orang di keluarga temannya itu telah musnah. Metode yang digunakan oleh pembunuhnya sangat kejam. Dilihat dari bekas lukanya, sepertinya kekuatan orang yang melakukannya sangat kuat. Ayahku juga menemukan bahwa siapapun yang berhubungan dengan temannya itu dalam beberapa hari terakhir ini pasti akan mengalami kecelakaan aneh di rumah mereka. Jadi ayahku menyimpulkan bahwa sepertinya ada kekuatan yang sedang mencari benda ini. Saat ini, kekuatan keluarga jin kami pada dasarnya tidak bisa melindungi benda ini. Tetapi, kami juga tidak mungkin memberikannya kepada orang lain. Satu-satunya hal yang dipikirkan oleh ayahku adalah menyerahkannya kepada Tuan Ye untuk diamankan. Kalau sesuatu terjadi pada keluarga jin kami, maka benda ini akan menjadi milik Tuan Ye. Keluarga jin tidak mempunyai pilihan. Gustav adalah satu-satunya orang yang mereka kenal yang bisa melindungi Leontin Giok ini. Ekspresi Gustav terlihat serius ketika dia bertanya kepada Jin Lengyan. Lalu apa yang akan kau lakukan? Bagaimana kalau kekuatan itu menemukanmu? Jin Lengyan melihat jam dan menekan ketegangan di hatinya. Tuan Ye, ayahku, sudah mengatur pesawat pribadi. Keluarga jin kami akan meninggalkan kota Agoru untuk sementara waktu. Jadi, aku juga sekalian ingin berpamitan denganmu. Setelah mengatakan itu, Jin Lengyan hendak pergi. Tetapi saat tangannya memegang kenop kunci, kenop pintu, dia memikirkan sesuatu lagi dan berbalik lalu berjalan menuju Gustav. Detik berikutnya, dia sudah berjinjit dan mencium pipi Gustav. Dia ingin menjadi jujur dengan perasaannya dan berkata, Tuan Ye, maafkan aku karena bersikap sembrono. Anggap saja ini sebagai ciuman perpisahan. Mungkin, begitu aku mengucapkan selamat tinggal hari ini, persahabatanku dengan Tuan Ye akan berakhir di sini. Bisa mengenal Tuan Ye adalah keberuntungan terbesar untukku. Sampai jumpa lagi. Setelah itu Jin Lengyan berjalan pergi. Ketika Gustav datang ke ruang tamu, dia menemukan kalau Jin Lengyan sudah menghilang. Saat ini Margaret bertanya dengan penasaran, Gustav, siapa gadis cantik barusan? Bagaimanapun, Jin Lengyan tidak buruk dalam hal posisi dan penampilan. Meskipun masih ada celah di antara mereka, tetapi temperamen Jin Lengyan terasa memukau. Stella juga menatap Gustav dengan rasa ingin tahu. Mata Gustav sedikit menyipit, dan dia berkata dengan ringan, seorang teman. Entah kenapa Gustav selalu merasa sedikit khawatir tentang Jin Lengyan. Kekuatan yang diceritakan oleh Jin Lengyan tadi bisa dengan mudah melakukan sesuatu untuk menghancurkan, dan kalau berita tentang hal itu tidak keluar di Agoru, maka itu pasti karena kekuatan itu memiliki kekuatan tertentu. Keluarga Jin, sebagai keluarga seni bela diri teratas di Agoru, sangat takut dengan kekuatan ini. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan itu. Kekuatan itu seharusnya berada di dunia seni bela diri Tiongkok. Dalam beberapa hari terakhir di kota Agoru, Jin Lengyan juga telah membantu Gustav berkali-kali, mulai dari pelelangan pil hingga panggung seni bela diri. Namun, lebih baik bagi keluarga Jin untuk meninggalkan Agoru karena jauh lebih aman bagi mereka untuk menghindarinya sementara waktu daripada harus menghadapi kekuatan semacam ini secara langsung. Stella melihat kekhawatiran di wajah Gustav. Dia memikirkan sesuatu dan berkata, Gustav,
maukah kau pergi ke grup Tianzeng hari ini? Hari ini grup Tianzeng mengadakan konferensi peluncuran produk dan menggunakan wartawan di dalam dan luar negeri. Grup Tianzeng ingin memulai kampanye pemasaran sebelum produk tersebut diluncurkan. Margaret juga ikut berbicara. Gustav, kau harus pergi, karena hari ini aku akan berbicara atas nama grup Tianzeng. Sejak kemarin, aku sudah menyiapkan pidato untuk malam ini. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya aku berada di depan begitu banyak media. Jadi aku merasa sedikit gugup. Gustav teringat kalau kemarin Shen Haihua menelpon untuk membicarakan masalah ini. Jadi dia mengangguk. Tentu saja aku harus pergi ke sana. Aku akan menggunakan ponselku untuk mengambil beberapa foto pada saat kau menyampaikan sambutanmu. Mata Margaret bersinar cerah. Dengan adanya Gustav di antara penonton, dia akan merasa jauh lebih nyaman. Gustav memanfaatkan waktu ketika Margaret dan Stella sedang sibuk memilih-milih pakaian. Dia kembali ke kamar tidur dan mengeluarkan liontin giok itu. Tiba-tiba ada aura meluap yang memenuhi seluruh kamar tidur. Gustav bergumam, harta karun sebaik ini. Tidak heran kekuatan itu tidak ragu-ragu untuk menghancurkan siapapun untuk merebutnya. Gustav menutup matanya dan menjalankan sedikit keputusan 9 surga Xuan Yang. Dia merasakan ki spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya. Momentumnya terus meningkat. Kecepatan terobosannya hampir 10 kali lebih cepat. Saat ini, Gustav bergumam kembali. Sepertinya liontin giok ini bahkan lebih menakutkan daripada yang kukira. Tiba-tiba batu hitam di saku Gustav terbang keluar. Batu hitam itu terus berputar dan akhirnya berhenti dengan mantap di samping liontin giok. Dengan suara ledakan, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di ruangan itu benar-benar melonjak menuju batu hitam dan aliran yang stabil. Aura di ruangan itu pun menghilang. Batu hitam itu benar-benar mulai menyerap aura liontin giok dengan gila-gilaan. 10 menit kemudian, Gustav benar-benar menemukan kalau liontin giok telah menjadi redup dan aura aslinya yang tadinya meluap sekarang sudah tidak ada jejak yang tersisa. Pada akhirnya, liontin giok itu tidak lagi memiliki kilau dan aura. Keberadaannya tidak berbeda dengan liontin giok biasa. Kemudian, tatapan Gustav jatuh pada batu hitam. Tiba-tiba dia menemukan kalau semua atribut liontin giok telah dipindahkan ke batu itu. Aura batu hitam itu juga sangat tebal. Kalau saat ini dia berkultivasi, batu hitam itu pasti akan terus mengalirkan aura itu kepada dirinya sendiri. Gustav memegang batu hitam di telapak tangannya dan dia memperhatikan kalau makam reinkarnasi telah sedikit berubah. Meskipun masih sepi, namun penuh dengan aura yang tidak ada habisnya. Batu nisan Chen Qingchang telah memancarkan secercah cahaya dan sedikit menyilaukan. Diperkirakan tidak akan lama lagi sebelum batu nisan itu bisa dipicu. Gustav tidak pernah membayangkan bahwa liontin giok yang diberikan Jin Lengyan padanya benar-benar memiliki efek seperti ini. Tetapi keluarga Jin menyuruhnya menyimpan liontin giok ini atas nama mereka yang sekarang liontin gioknya sudah menjadi seperti ini. Bagaimana dia akan menjelaskannya? Gustav tersenyum getir selama beberapa saat. Ini benar-benar tidak baik. Ketika saatnya tiba nanti, dia akan mengeluarkan beberapa pil dan latihan untuk mengimbanginya. Saat ini, suara Margaret terdengar dari luar. Gustav, apakah kau sudah siap? Kami akan pergi. Gustav menjawab sambil buru-buru menyingkirkan liontin dan batu giok itu. Dia berganti pakaian dengan cepat
dan berjalan keluar. Di gedung Tiansheng, ruang perjamuan lantai 12. Ruang perjamuan sudah penuh sesak. Saat di atas panggung sedang melakukan, staf di atas panggung sedang melakukan persiapan akhir pada peralatan dan instrumen. Ruang perjamuan dipenuhi dengan wartawan dan fotografer. Jumlahnya ada ratusan orang. Lebih dari setengahnya adalah reporter dari Agoru, dan sebagian lainnya berasal dari provinsi Jiangnan, Beijing, dan bahkan media arus utama lainnya. Posisi kursi paling tengah masih kosong, dan dilihat dari teks yang ada di kursi, seharusnya itu menjadi tempat duduk pada koresponden dari luar negeri. Kali ini Shen Haihua mengundang wartawan dari negara M, negara Elang, negara Pulau, negara H, dan lain sebagainya. Bagaimanapun, kedua produk yang dirilis oleh grup Tiansheng ini adalah produk lintas abad. Itu cukup untuk mengguncang seluruh Cina dan luar negeri. Gustav hanya berdiri di bawah panggung. Dia menatap Margaret yang hendak naik ke panggung dengan penuh minat. Gadis ini memakai riasan tipis dari hari ini, dan gaun yang dikenakannya membuatnya terlihat elegan. Bagaimanapun, yang akan mereka hadapi nanti adalah media yang dikenal sebagai lidah beracun. Beberapa reporter kota Agoru yang ada di antara tamu undangan secara alami memperhatikan Gustav. Mata mereka sedikit menyipit. Siapa sangka kalau bos besar di balik layar grup Tiansheng akan benar-benar datang. Ketika grup Tiansheng melakukan upacara pembukaan pada hari itu, mereka melihat betapa mengerikannya Gustav ini. Di belakang Gustav berdiri dua pemimpin puncak di kota. Klub Yuhao, keluarga Zhou di provinsi Jiangnan, dan militer. Siapa yang berani menyinggung orang dengan latar belakang seperti ini? Awalnya, beberapa fotografer berencana memotret Gustav, tetapi mereka langsung dihentikan oleh staf yang berkata, "Siapapun bisa kalian potret, kecuali orang itu." Beberapa fotografer baru merasa bingung dan bertanya, "Kenapa begitu?" Staf berkata, "Jangan tanya kenapa. Kalau terjadi sesuatu, kau sendiri yang akan bertanggung jawab." Fotografer baru itu panik dan buru-buru mengarahkan kameranya ke atas panggung. Pukul 10 pagi, konferensi pers resmi dimulai. Ketika Margaret menyampaikan sambutannya, beberapa media lokal dan media luar negeri yang berada di bawah panggung tertegun beberapa saat. Mereka tahu kalau yang memberi sambutan kali ini adalah Nona Sun, wakil presiden grup Tiansheng. Tetapi siapa yang sangka kalau wakil presiden itu ternyata masih sangat muda. Margaret berdiri di tengah panggung dengan sangat percaya diri dan berbicara dengan fasih. Kukira semua orang pasti merasa sangat ingin tahu tentang dua produk dari grup Tiansheng. Kami tidak menjualnya dengan harga murah. Kali ini grup Tiansheng mengeluarkan dua produk sekaligus. Produk unggulan pertama disebut pil umur panjang, dan yang kedua adalah pil pembekuan darah. Ini berbeda dari suplemen kesehatan pada umumnya, dan kemanjurannya nyata. Begitu lansia yang menjalani pengobatan mengkonsumsinya, tubuh mereka akan penuh dengan vitalitas, dan grup Tiansheng berani menjamin bahwa setidaknya setiap orang tua akan bisa menjadi 5 tahun lebih muda. Begitu kata-kata itu diucapkan oleh Margaret, seluruh ruang perjamuan menjadi ramai. Produk grup Tiansheng menjamin orang tua menjadi 5 tahun lebih muda. Apakah itu adalah ramuan mujarab? Pada saat ini, tiba-tiba pintu ruang perjamuan terbuka dan sebuah media terkenal dari negara pulau berjalan masuk. Mereka datang terlambat. Gustav dan Margaret tampak tidak senang. Konferensi pers sudah menetapkan waktu kedatangan
dan semua orang datang tepat waktu. Kenapa hanya media ini yang datang terlambat? Tapi di depan banyak kamera, Margaret menahan ketidaksukaannya dan hanya mengangguk. Kemudian, Margaret pun meneruskan kata sambutannya. Namun saat dia baru saja mengucapkan beberapa patah kata, seorang reporter wanita dari negara pulau yang baru saja masuk langsung berdiri dan berkata, "Bisakah kau menjelaskan tentang produk yang baru saja kau sebutkan tadi dalam bahasa Jepang?" Margaret tertegun sesaat. Lalu kemudian dia mengubah raut wajahnya dan berkata, "Tidak bisa. Aku hanya akan berbicara dalam bahasa Mandarin selama sesi ini berlangsung. Jangan khawatir, grup Tiansheng sudah menyiapkan penerjemah simultan. Jadi, kalau kau ingin mendengarkannya dalam bahasa Jepang, ambil saja headphone yang ada di depanmu." Beberapa orang mulai berbisik-bisik satu sama lain di tempat duduk mereka. Semua awak media lokal merasa sedikit tidak senang dengan awak media dari negara pulau ini. Mungkin karena merasakan bisik-bisik di telinganya, reporter wanita itu pun tidak melanjutkan berbicara. Margaret terus memperkenalkan tentang pil umur panjang dan pembekuan darah. Ketika dia selesai berbicara tentang kedua produk itu, entah kenapa wajah-wajah para awak media yang ada di bawah terlihat sedikit jelek. Ini karena penjelasan Margaret tadi terdengar terlalu berlebihan. Orang tua bisa menunda penuaan, dan wanita bisa menjadi 5 tahun lebih muda. Bukankah itu terdengar seperti omong kosong? Namun grup Tiansheng benar-benar menggunakan reputasi perusahaan untuk memastikan bahwa fungsi dan deskripsi kedua produk tersebut pada dasarnya sama dengan penjelasan yang diberikan oleh Margaret. Kalau produk tersebut tidak mujarab, maka perusahaan akan mengganti rugi sebanyak 10 kali lipat. Jaminan seperti itu membuat semua awak media merasa ragu. Margaret melihat keraguan semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Kami mengerti kalau kedua produk ini pasti akan dipertanyakan. Oleh karena itu, kami sudah menyiapkan beberapa sampel di belakang untuk dicoba oleh beberapa reporter. Namun, karena hanya ada beberapa sampel, maka harus diputuskan dengan undian. Kemudian, setiap reporter mendapatkan nomor undian acak dari panitia. Dan agar adil, maka pengundian ditayangkan di layar besar yang ditempatkan di depan. Pada akhirnya, ada 10 reporter yang dipilih, 8 orang dari Tiongkok dan 2 orang sisanya berasal dari negara M. Ke-10 orang tersebut difoto terlebih dahulu dan kemudian diundang oleh para staf untuk pergi ke belakang panggung. Setelah beberapa saat, terdengar teriakan kaget dari belakang panggung. Itu membuat wartawan media lainnya merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi di belakang panggung? 5 menit kemudian, ke-10 reporter itu semuanya berbalik, dan yang mengejutkan semua orang, ada perubahan di wajah ke-10 orang itu. Mereka benar-benar menjadi lebih muda. Seorang reporter pirang berbicara dengan suara yang sangat bersemangat. "Ya ampun, ini sungguh sebuah keajaiban. Kerutanku menjadi jauh lebih sedikit. Ramuan itu benar-benar ajaib." Reporter itu sudah berusia 40 tahun. Tetapi siapa sangka dia masih memiliki kesempatan untuk menjadi lebih muda. Seandainya orang-orang Cina yang membuat seruan semacam itu, sebagian besar orang yang ada di ruang konferensi ini pasti akan berpikir bahwa ini adalah trik perusahaan.
Tetapi orang yang memuji sampel tersebut adalah orang dari negara M. Saat ini raut wajah semua reporter yang ada di ruang konferensi langsung berubah. Senyuman muncul di sudut mulut Margaret dan dia berkata, "Kalian semua bisa melihat ke layar lebar yang ada di depan. Dari ke-10 teman-teman reporter ini, beberapa dari mereka perubahannya mungkin tidak terlalu terlihat jelas. Tetapi kalau kalian membandingkan foto mereka sebelumnya, kalian semua akan mengerti apakah produk grup Tiansheng kami berguna atau tidak." Mata semua orang tertuju pada layar lebar, dan ketika mereka melihat gambar perbandingan, mereka semua langsung tersentak. Siapa sangka hanya dalam waktu 5 menit, produk grup Tiansheng akan memberikan efek yang mengerikan. Ini sebuah keajaiban. Setelah beberapa saat, ruang konferensi pun menjadi ramai. Beberapa reporter saling berebutan untuk bertanya. "Selamat siang, aku adalah reporter media dari TBA di negara M. Bolehkah aku bertanya, kapan produk grup Tiansheng akan mulai dirilis di negara M?" "Selamat siang, aku adalah reporter media Xinjiang Oriental Times. Aku ingin tahu, di platform mana aku bisa membeli produk grup Tiansheng?" Beberapa jurnalis saling berebutan untuk mengajukan pertanyaan. Kamera-kamera terus berkedip. Grup Tiansheng pasti akan menjadi topik pembicaraan hangat besok pagi. Tetapi ada juga beberapa wartawan yang bersikap sangat tenang. Mereka tetap skeptis karena menurut mereka produk grup Tiansheng ini sangat tidak masuk akal. Ke-10 orang yang dipilih tadi semuanya diundi secara sepihak oleh grup Tiansheng. Bukan tidak mungkin ada kecurangan di sana. Mungkin saja ke-10 reporter itu semuanya memang orang-orang bayaran. Bisa saja mereka terlihat lebih muda setelah merias wajah di dalam. Pada saat ini reporter wanita dari negara pulau berdiri dengan ekspresi wajah yang tidak senang dan berkata, "Aku adalah reporter media Kaisar Harian dari negara pulau. Aku memiliki beberapa keraguan tentang produk grup Tiansheng. Pertama, tidakkah sampel yang diambil dari Tidakkah sampel yang diambil terlalu kecil? 8 dari 10 orang itu semuanya berasal dari Cina. Meskipun 2 reporter asing juga memiliki dan memuji khasiat dari sampel. Tetapi itu tidak berarti apa-apa. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di belakang panggung. Kedua, agar lebih meyakinkan, bisakah kau juga memberikan sampelnya kepadaku dan membiarkan aku membawanya ke negaraku untuk diuji oleh badan yang berwenang?" Di atas panggung, ekspresi wajah Margaret berubah menjadi sedikit tidak senang dan dia langsung menolak. "Tidak bisa." Reporter wanita dari negara pulau itu tersenyum dingin. "Apakah ini artinya grup Tiansheng takut diuji? Atau jangan-jangan ada yang salah dengan produk kalian?" Semua orang di tempat kejadian melihat kalau reporter wanita dari negara pulau itu sepertinya sengaja menargetkan grup Tiansheng. Tetapi karena wanita itu adalah seorang reporter, mereka pun tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, media memiliki hak untuk bertanya dan mengajukan pertanyaan. Saat ini Margaret langsung menjawab tanpa basa-basi. "Tidak ada masalah dengan produk grup Tiansheng kami. Tetapi sebelum produknya resmi diluncurkan, tidak ada sampel yang boleh bocor. Itu adalah aturannya. Jadi kuharap teman-teman media bisa memahaminya." Reporter wanita dari negara pulau itu tidak bergeming sama sekali dan berkata, "Sejauh yang aku tahu, produk itu juga
akan segera diluncurkan secara online. Bukankah melarang pengujian bisa berarti kalau produk itu mungkin saja akan memiliki efek samping dan akan berdampak buruk pada tubuh konsumen? Begitu kata-kata seperti itu keluar, wajah para reporter yang sudah meminum sampel ramuan terlihat sedikit tidak nyaman. Meskipun efek obatnya sangat luar biasa, tetapi kalau sampel ramuan itu memiliki efek samping pada tubuh, itu akan sangat merepotkan. Kerugiannya tidak akan sebanding dengan keuntungannya. Panggung pun langsung meledak dengan berbagai pertanyaan yang berdatangan. Reporter wanita dari negara pulau itu jelas berencana untuk menyabotase konferensi pers ini. Di atas panggung, ekspresi wajah Margaret terlihat sedikit bingung. Dia tidak pernah menyangka kalau seseorang akan datang untuk membuat masalah. Tidak peduli apa yang dia katakan, reporter wanita itu akan memanfaatkan celah tersebut untuk mencoreng nama grup Tianzeng. Awalnya Margaret ingin meminta penjaga keamanan untuk membawa reporter wanita itu keluar. Tetapi dia sadar kalau dia melakukannya, maka konferensi pers grup Tianzeng akan berubah menjadi sebuah insiden. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.